kamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakan Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita sudah satu minggu, kurang lebih ya, belum satu minggu ya. Baru dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sampai hari ini kita menjalani pantang dan puasa. Bagaimana rasa mau menyerah-menyerah kan? Yang habis makan siang, cari-cari rokok, itu bisa tahan. Atau yang selalu ingin melihat kota, itu bisa tahan atau tidak. Atau yang punya keinginan untuk selalu HP di tangan, itu bisa tahan atau tidak. Pantang dan puasa tidak melulu soal makan minum, soal apa yang kita suka dan kita tidak suka. Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus itu pernah berkata begini, segala hal yang datang dari luar itu belum tentu haram, ya toh? Belum tentu tidak baik. Tetapi hal-hal yang datang dari dalam diri kita itu yang bisa menajiskan kita. Nah, hal-hal itu yang harus kita perhatikan, memberikan perhatian khusus dalam masa prapaskah ini. Hal-hal yang keluar dari kita punya dalam hati yang tidak baik itu yang kita puasakan. Bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan itu menceritakan tentang Yesus dicobai oleh iblis. Itu ada tiga macam pencobaan. Yesus dicobai oleh iblis 3 kali. Nah, ini dalam Injil Lukas dengan Injil Matius itu dia punya susunan pencobaan itu beda. Pencobaan kalau di Lukas kita hitung 1, 2, 3, itu di Matius itu yang nomor 3 jadi nomor 2. Nah, nomor 2-nya jadi nomor 3. Jadi perbedaannya itu hanya di situ saja. Nah, tapi tujuannya apa? Tujuannya itu begini. Yesus itu kita tahu dia 100% Allah tapi 100% juga manusia. Sebelum dia memulai karya perutusannya, dia mau tahu sebagai manusia saya punya kelemahan itu apa saja. Atau kepada umat-umat yang nanti saya wartakan sabda ini, umat-umat itu punya kelemahan itu apa saja. Itu yang dipikirkan oleh Yesus. Yesus mau merasakan kita punya kelemahan sebagai manusia. Dan iblis langsung sasar tepat di kelemahan-kelemahan yang selalu buat kita punya kemanusiaan itu jatuh. Pencobaan pertama itu iblis suruh supaya Yesus kalau kau ini anak Allah tuh ubah aku supaya jadi roti.
Bapak Ibu bisa bayangkan di saat kita lapar setengah mati, di depan kita adalah es buah, ekstra jus susu, satu ember, ada babi dengan daging babi dengan petatas di loyang depan kita punya mata. Tidak mungkin kita tidak mungkin. Dan itu berarti dosa yang berkaitan dengan kita punya kenikmatan. Manusia ini kita semua kejar kenikmatan di dunia ini. Bisa kenikmatan perut, kenikmatan pikiran, dan kenikmatan yang lain. Itu kalau tidak terpenuhi sebagai manusia, kita selalu rasa kurang. Dan setan mencoba Yesus dalam pencobaan pertama menyasar titik lemah kemanusiaannya dalam hal kenikmatan. Kita harus mengakui bahwa kita selalu jatuh dalam hal itu. Kemudian yang kedua, pencobaan kedua tadi apa? Tadi tidak dengar, pasal baca itu. Pencobaan kedua itu berkaitan dengan kekuasaan. Kelemahan manusia kalau sudah duduk berkuasa itu dia lupa diri. Ya, kita lihat saja kita punya pemimpin hari ini, atau kita sebagai kepala keluarga, mungkin kita sebagai pengurus tasik, pewarta, kombas, diakon, pastor yang memiliki kedudukan tinggi dalam suatu organisasi atau lembaga. Kita punya kelemahan untuk selalu lupa diri. Kekuasaan itu bisa buat kita buta terhadap hal-hal baik yang kita ucapkan sewaktu kita berjuang untuk mendapatkan kekuasaan itu. Dan setan sasar Yesus dalam hal ini karena dia tahu manusia lemah dalam hal ini. Itu juga berkaitan dengan kita punya popularitas. Popularitas itu kita bisa kejar lewat kita punya medsos, kita punya Facebook banyak-banyak, atau kita punya nomor WhatsApp dan sebagainya tersebar di mana-mana. Kita punya akun-akun, kita punya status dibawa ke mana-mana. Itu popularitas, berkaitan dengan popularitas. Hal ini yang ditantang oleh iblis kepada Yesus. Iblis mau lihat Yesus kuat atau tidak kalau dia diberikan cobaan mengenai kekuasaan dan popularitasnya. Dan yang ketiga itu tentang kekayaan. Siapa di sini yang cita-cita hidup susah terus dia atau? Kita setiap hari berupaya supaya setidaknya kita itu bisa makan. Setidaknya kita berupaya bekerja keras 1 bulan supaya uang itu ada di kita punya tangan. Saya punya istri bisa makan, saya punya anak bisa sekolah, saya punya suami bisa dapat uang rokok dan sebagainya. Setan masuk melalui hal itu, kita punya kelemahan-kelemahan sebagai manusia dalam hal kekayaan. Orang yang pegang uang banyak itu muka itu beda dengan orang yang tidak pegang uang. Iya toh? Kita bisa lihat sadar kasihan. Mungkin teman ini tidak ada rokok kah, mungkin tidak ada paket batal kah, dan lain-lain.
Dan iblis masuk serang Yesus dalam hal kelemahannya memandang atau memberi nilai tentang apa itu kekayaan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, karena kita semua memahami bahwa kita ini lemah sebagai manusia, kita lemah sebagai ciptaan Allah yang paling mulia di muka bumi. Untuk itu dalam masa prapaskah ini kita harus tahu bahwa kepada siapa kita itu bergantung, karena kita itu lemah. Kita harus sadar dengan iman dan kepercayaan kita kepada kuasa mana kita harus menyerahkan perjalanan hidup kita ini, karena kelemahan-kelemahan kita itu selalu jatuh dalam kesalahan dan dosa yang sama. Itu karena dosa itu selalu berkaitan dengan hal-hal yang enak, hal-hal yang buat kita tuh rasa senang, bahagia begitu. Tapi tanpa kita sadari bahwa itu ternyata kita punya kelemahan dan kita jatuh di dalam kelemahan. Untuk itu hari ini Yesus sudah menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus memposisikan diri kita ketika cobaan itu datang. Yesus punya sikap itu jelas. Dia tetap tolak barang itu. Dia tidak kompromi dengan setan. Dia tidak kompromi dengan dia punya kelemahan. Dia tidak mengizinkan dia punya kejatuhan sebagai manusia itu menguasai dia. Tapi dia tahu Yesus punya pembelaan selalu berkaitan dengan kuasa yang lebih besar dari dia, yakni Bapaknya. Dan kita pun hari ini diajak untuk menggantungkan seluruh kelemahan dan perjalanan dalam masa prapaskah ini kepada kuasa yang sama dengan kuasa di mana Yesus menyerahkan semua kelemahan itu. Begitu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Semoga perjalanan beberapa hari menuju pesta kebangkitan masa puasa ini, pantang ini, kita dapat menjaga hati kita, pikiran kita dari hal-hal yang dapat membawa kita semakin terjerumus dalam ajakan iblis yang menyerang kelemahan-kelemahan kita. Semoga demikian. Amin. Mari kita bangkit berdiri mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa